wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Jadi perkenalkan, saya Lilis Nurlaila, kelas 11 MIPA 2 dan jabatan saya di PMR Wira SMA Negeri 1 Toili yaitu sebagai sekretaris 2. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi kepala merahan. Dalam kepala merahan ada beberapa materi dan salah satunya yaitu sejarah. Ada sejarah PMD, PMI, dan PMR, di mana yang itu akan dijelaskan oleh kakak-kakak Wira SMA Negeri 1 Toili. Stay tune ya adik-adik semua. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya Nyaman Ardianti dari kelas 11 MIPA 5. Jabatan saya bendahara 2. Di sini saya ditemani oleh kakak. Perkenalkan, nama saya Niwayan Elsa Sari. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Jabatan saya sebagai Ketua Bidang Kesehatan. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah PMD. Jadi kak, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih itu PMD? Oke, PMD itu adalah singkatan dari Palang Merah Dunia yang dibentuk oleh Henry Dunant. Siapa sih Henry Dunant dan apa latar belakang Henry Dunant untuk membentuk PMD? Jadi, pada tanggal 24 Juni 1859, di kota Solferino, Italia Utara, pasukan Italia dan Prancis sedang menghadapi peperangan mengerikan menghadapi pasukan Austria. Pada hari yang sama, seorang pemuda Swiss bernama Henry Dunant dalam perjalanannya menjumpai Kaisar Prancis Napoleon III. Puluhan ribu tentara terluka, sementara bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang yang terluka di dalam pertempuran tersebut. Oke, tergetar dari tentara yang terluka tersebut, Henry Dunant bekerjasama dengan penduduk setempat untuk membantu mereka. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke Swiss, Henry Dunant menuangkan kesan dan pengalamannya ke dalam sebuah buku yang berjudul A Memory of Solferino atau Kenangan dari Solferino yang mengangkat dua gagasan. Jadi kak, apa saja sih dua gagasan tersebut? Oke, gagasan yang pertama berisi membentuk organisasi kemanusiaan internasional yang dipersiapkan pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. Yang kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang, serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada saat membantu korban perang. Jadi kesimpulannya dua gagasan tersebut, yang pertama yaitu membentuk dan yang kedua yaitu melindungi, gitu ya kak? Iya kak, betul sekali. Jadi kak, setelah muncul A Memory of Solferino, apa yang selanjutnya terjadi pada PMD? Pada tanggal 9 Februari 1863, ada 4 orang warga kota Jenewa yang bergabung bersama Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan yang pertama tersebut. Mereka bersama-sama membentuk komite internasional untuk bantuan para tentara yang terluka, yang sekarang dikenal dengan International Committee of the Red Cross atau ICRC. Keempat orang warga kota Jenewa tersebut yaitu yang pertama, Jean Guillaume Dufour, Dr. Louis Appia, Dr. Theodore Monnier, dan Gustave Monnier. Dalam perkembangannya kelak, untuk melaksanakan tugas kemanusiaan di setiap negara, maka didirikanlah organisasi sukarelawan yang bertugas untuk membantu medis Angkatan Darat pada saat perang. Organisasi ini disebut sebagai Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Berdasarkan gagasan kedua, pada tahun 1864, atas prakarsa federal Swiss, diadakan konferensi yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya konvensi perbaikan kondisi prajurit di medan perang. Konvensi ini kemudian dikembangkan dan disempurnakan menjadi Konvensi Jenewa 1, 2, 3, dan 4 pada tahun 1949 atau dikenal juga sebagai Konvensi Palang Merah. Konvensi ini merupakan salah satu komponen dari hukum perikemanusiaan internasional atau HPI, suatu ketentuan yang mengatur perlindungan dan bantuan korban perang. Jadi begitu ya kak sejarah PMD? Ya kak, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih kak. Oke, Semoga ketemu di hari berikutnya. Salam kemanusiaan. Salam. Kembali lagi bersama saya dan di sebelah saya ada kakak. Nama saya Jasmine Anindya Putri dari kelas 11 MIPA 2. Jabatan saya sebagai Ketua Bidang Persahabatan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Palang Merah Indonesia. Jadi Kak, apa yang melatar belakangi terbentuknya PMI? Latar belakang terbentuknya PMI yaitu pada masa penjajahan Belanda, jatuhnya korban pada masa itu yang sangat banyak, menimbulkan usulan dari Dr. Bahdar Johan dan Dr. RCL Senduk untuk membentuk Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Usulan tersebut diusulkan pada tahun 1932. Namun sebenarnya pada masa itu sudah ada Palang Merah di Indonesia, namun di bawah pemerintahan Belanda dengan nama Nederland Rode Kruis Adeling Indi atau yang biasa disingkat dengan NERKAI. Pada sidang NERKAI tahun 1940, usulan tersebut sempat dibahas, namun Belanda menolak usulan tersebut. Oh iya Kak, kenapa sih rancangan pembentukan PMI ditolak oleh pihak NERKAI? Pada masa itu, Belanda menolak usulan tersebut karena mereka menganggap pemerintah Indonesia belum mampu menjalankan Palang Merahnya sendiri. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah penolakan tersebut, akhirnya pada masa pemerintahan Jepang, usulan tersebut diusulkan kembali. Namun, sayangnya untuk kedua kalinya usulan tersebut harus ditolak dan disimpan kembali. Lalu bagaimana kelanjutannya dari rancangan tersebut setelah 2 kali ditolak? Akhirnya, pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan pada masa itu, yaitu Dr. Buntaran Martoatmojo, untuk membentuk Panitia Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Pada akhirnya, tanggal 5 September 1945, dibentuklah 5 panitia yang beranggotakan Dr. M. Mortar sebagai ketua, Dr. Bahdar Johan sebagai penulis, Dr. Sita Nala, Dr. Marzuki, dan Dr. Johanna sebagai anggota. Akhirnya, 1 bulan setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 September 1945, lahirlah PMI di Indonesia dengan ketua pertama, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu Kak, siapa ketua PMI yang sekarang? Untuk ketua PMI yang sekarang, yaitu Bapak Dr. Andes Yusuf Kala, kemudian ketua PMI Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Dr. Adi Hidayat Lamakarate, kemudian untuk ketua PMI di Kabupaten Bangga, yaitu Dr. Andes Fuad Muid. Terima kasih Kak karena sudah menjelaskan sejarah PMI. Semoga ketemu di lain waktu. Salam kemanusiaan. Salam. Oke, langsung saja materi selanjutnya yaitu sejarah PMR yang akan dijelaskan oleh Kakak. Oke, perkenalkan nama saya Putri Desi Ananta. Saya dari kelas 11 IP 1. Saya menjabat sebagai anggota bidang umum. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sejarah PMR. Jadi Kak, apa yang melatar belakangi sehingga terbentuknya PMR? PMR atau Palang Merah Remaja itu dilatar belakangi oleh terjadinya Perang Dunia Pertama. Pada saat itu Australia sedang mengalami peperangan. Karena Palang Merah Australia sedang mengalami kekurangan tenaga medis, sehingga diarahkan para remaja-remaja sekolah untuk membantu sesuai dengan kemampuan mereka. Pada tahun 1919 terjadi sidang Liga Perhimpunan Palang Merah Internasional yang di situ diputuskan bahwa Palang Merah Remaja berada di bawah naungan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dan usulan tersebut diikuti oleh beberapa negara lainnya. Pada tahun 1960 dari 145 perhimpunan sudah sebagian di antaranya sudah memiliki Palang Merah Remaja. Jadi Kak, tanggal berapa sih terbentuknya PMR di Indonesia? Palang Merah di Indonesia terbentuk pada 1 Maret 1950. Pada saat itu dipimpin oleh Nyonya Siti Dasima dan Paramita Abdurrahman. Oke Kak, terima kasih karena sudah menjelaskan sejarah PMR. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam kemanusiaan. Salam. Nah, jadi itulah tadi materi tentang PMD, PMI, dan PMR. Terima kasih kepada kakak-kakak pemateri semua. Dan untuk adik-adik, jangan lupa dipelajari kembali apa yang telah kalian simak tadi, karena akan muncul di soal-soal evaluasi di pertemuan minggu depan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan tetap semangat untuk adik-adik semua. Salam kemanusiaan. We'll be right back.